yang baru bergabung hari kita membahas tema yaitu jodohku terhalang restu. Nah ini harus semangat ya jamaah ya buat. Harus semangat. Iya. Yang mau mengawal sampai halal. Aduh amin, ini yang lagi jomblo wars cocok banget nih ya. Wow, jomblo ada 2 ya. Oh, jomblonya ada banyak macam-macam jomblonya ya. Nah Ustazah Lulung ini masih ngomongin soal wali nikah ya. Nah ini boleh gak sih sebenarnya janda, ya maaf ya mohon maaf, janda ini menikah tanpa menggunakan walinya. Karena katanya janda itu bisa menikahkan dirinya sendiri. Nah itu gimana Ustazah Lulung, mohon izin. Baik, mohon izin ya Kakak Aca, Ustadz Bani, Ustadz Maulana. Jamaah, ayo bangun. Bangun, semangat. Ya ampun, masak sih masak, tapi kita sambil ngaji biar pahalanya mudah-mudahan berkah buat semuanya. Amin. Jadi bolehkah seorang single parent, seorang janda itu ingin menikah? Perlu gak sih dia izin? Perlu gak sih dia ngomong? Bahkan perlu gak sih dia tanpa wali? Ya, ternyata memang kalau kita ngomongin pelajaran fikih, mudah-mudahan ya bermanfaat ya. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Mohon izin nih, mohon maaf. Jadi kalau kita ngomongin yang namanya pernikahan seorang janda tanpa wali, dari semua mazhab itu sebenarnya tidak menganjurkan. Sebaiknya pakai wali, tapi hanya ada satu mazhab yang membolehkan hal itu. Bahwasanya yang namanya seorang janda, mohon maaf, menikah tanpa wali hanya dari kalangan Al-Hanafiyah, yaitu Imam Hanafi ya. Jadi yaudah silakan boleh, karena apa? Daripada yang namanya dia maaf ya terjebak di dalam kemaksiatan. Yaudah deh kalau dia mau nikah tidak ada wali, tanpa wali juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat daripada jumhur ulama, al ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewarisnya para nabi. Jadi kalau para ulama ahli ilmu, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada mereka ahli ilmi, yaitu para ulama jika kita tidak mengetahui. Maka menurut jumhur ulama tidak dianjurkan. Kenapa? Tidak diperbolehkan. Meskipun dia seorang janda, tetap dia tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena memang seorang wanita harus kita jaga kehormatannya. Kita harus jaga kemuliaannya. Kan perempuan, emang mau diremehin? Ya, nggak terima kita. Maaf nih pemirsa, yang ada surat nikahnya aja kadang-kadang disia-siain. Bagaimana yang nikah, gak ada wali, Sabar, udah surat nikahnya begitu, Umi. ya kan? Yang ada aja kadang-kadang tidak dikasih uang belanja, gak dikasih yang namanya nafkah, lahir dan batin. Kenapa jadi gue ngomel ya? Karena ini banyak sekali kejadian. Jadi kata-kata yang dinyatakan janda berhak atas dirinya sendiri dalam artian dalam masalah apa? Dalam masalah menentukan jodohnya, ya kan? Dalam menentukan kehidupannya. Jadi kita gak usah ikut campur. Gak usah ngurusin hidup orang lain deh. Ngurus diri sendiri aja masih rebek. Ngurusin hidup orang lain. Heran ya. Jadi yang namanya seorang janda ini kita bimbing. Kita mungkin berikan pengertian. Walaupun memang dia tadi ada 2 pendapat. Gimana nih kalau ada 2 pendapat ini jadi bingung nih. Ini bilang boleh katanya tanpa yang namanya wali. Ini bilang gak boleh jadi bingung. Kita buka lagi Al-Quran. Bahwasanya di dalam Al-Quran dinyatakan dalam surat Az-Zumar ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, gitu ngapa sih? Nonton suara kita nggak kece. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mendengarkan perkataan, oh ulama ini mengatakan boleh, oh ulama ini mengatakan tidak boleh. Dengerin aja dulu, kan kita nuntut ilmu. Fayattabi'una ahsanu, ikuti mana yang paling baik. Mana yang paling baik kira-kira nih? Membawa manfaat enggak pernikahannya? Apa membawa mudorot? Jadi kita jangan mengatur hidupnya. Tapi kalau untuk urusan nikah, sebaiknya sih sebagai seorang janda harus dianjurkan pakai wali. Karena apa? Agar ada yang bertanggung jawab, agar ada diangkat kehormatannya, dijaga kemuliaannya. Karena yang namanya wanita soleh adalah wanita yang benar-benar menjadi tiang agama. Benar nggak sih? Benar-benar Seperti Umi. itu. Karena apa sih namanya itu Pak Ustadz, saya lupa. Negeri ini akan tegak dengan adanya wanita-wanita yang soleh dan soleha gitu. Jadi Pemirsa, mohon maaf. kita pilih yang paling baik ya. That's Umi, right, ya, Yatabina Ahsanau, yang mana yang paling baik nih gitu. Dalilnya la nikah illa wali. Illa Tidak ada wali. pernikahan tanpa wali. Tanpa wali, Betul. benar. Karena Allah benar-benar sudah menjunjung tinggi kemuliaan untuk para wanita ya Umi ya. Masya Allah. Aku Makasih wanita banyak. yang sedang jatuh cinta. Oh salah ya. Ya Umi mohon maaf nih ya. Lanjut ya Umi ya. Ya ini sebelum kita lanjut ke tausiah berikutnya. Ada sebuah video lagi. Makin seru ya jamaah ya. Pernikahan terpisah jarak, ijab kabul sekarang udah lewat video call. Wah, keren banget ya, hebat seperti ya. apa? Ini dia tayangannya. Sepasang mempelai anggota polisi harus menerima kenyataan
karena berpisah pada hari pernikahan keduanya. Mempelai wanita yang diketahui bernama Bribtu Nova Khairul Jannah harus mengikuti rangkaian tes seleksi calon polisi PBB di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada hari pernikahannya. Dalam video yang telah beredar di sejumlah media sosial, terlihat Bribtu Nova hanya bisa menyaksikan calon suaminya berucap ijab kabul melalui video call di handphone Nova. Sejumlah rekan turut menemani Bribtu Nova yang tampak sedih melihat pengucapan ijab dari sang calon imam. Terharu banget Sedih liatnya. banget. Berarti memang pernikahan dalam Islam itu dimudahkan, Iya ya, tidak dipersulit. Masya Allah ya Ustadz ya. Aduh terharu deh aku, mbaknya sampai nangis gitu. Ya Ustadz Bani, ini seperti dalam video tadi ya, mempelai pria dan wanita berarti kan beda tempat nih ya. Berarti itu seperti itu dibolehkan dan sah ya Ustadz Bani ya. Mohon izin silakan Ustadz. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustazah Lulung, Mbak Aca dan juga guru kami dimanapun berada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Menikah beda jarak. Waduh. Social distancing. Jauh sekali jaraknya. Kalau kita masih dekat segini. Beda pulau, beda benua bahkan mungkin. Masya Allah. Jadi memang rukun dan syarat nikah itu adalah ada calon mempelai laki-laki, ada calon mempelai wanita. Lalu ada wali dari perempuan dan syahidai adlin, 2 saksi. Setelah itu ada mahar, ada ijab kabul. Kalau ini sudah tercukupi, sudah sah pernikahannya itu. Tapi para ulama berbeda pendapat, apakah ini harus di satu majelis, semuanya harus hadir, atau boleh ada yang terpisah secara tempat atau jarak. Kalau kita cari di kitab klasik nggak ada. Semua ulama kalangan terdahulu sepakat tidak boleh dan tidak sah menikah kalau ada salah satu dari rukun dan syarat ini tidak berada di tempat tersebut. Nggak sah. Kenapa? Karena memungkinkan terjadinya kesulitan komunikasi zaman dulu. Tapi zaman sekarang teknologi sudah canggih. Di mana dia ujung benua Amerika sana, kita di sini masih bisa ngobrol. Bisa langsung komunikasinya. Nah bagaimana? Apakah sah menikah kalau berbeda jarak atau berbeda tempat dilakukan secara online? Masya Allah. Baik melalui Zoom, WhatsApp, telepon, video call dan seterusnya. Video call, iya. Pertama, kalangan mutasyaddidun, orang-orang yang ketat dalam masalah ini. Di antaranya diwakili oleh Majma' Al-Fiqh Islami di Mekah dan juga Lajnah Daimah, mereka mengatakan tidak sah. Kalau transaksi jual beli secara online sah, tapi dalam prosesi pernikahan tidak sah. Kenapa? Lishtiratil ishhadi fi. Karena harus disaksikan oleh mata langsung. Sementara melalui video call tadi atau konferensi segala macam tidak langsung, maka tidak sah. Ya. Kalau Lajnah Daimah menambahkan, kenapa? Karena dalam rangka menjaga, boleh jadi secanggih apapun teknologi, penjahat tetap lebih canggih. Ada aja penipuan-penipuan. Menghindari penipuan ini, maka sebaiknya tidak. Yang kedua, karena untuk menghormati dan menghargai institusi pernikahan ini. Sehingga tidak bisa dilakukan secara main-main. Gampang, online aja lah, jauh gitu. Sehingga tidak ada keseriusan. Kan bukankah demi si Adinda, lautan kan ku seberangi. Masya Allah. Gunung pun kan ku daki. Masya Jauh di ujung benua, datang ke sini. Kalau ente serius. Nah kira-kira begitu. Gak ada ongkos. Masya Allah. Tapi ada kalangan mutasahilun, ada sebagian ulama itu yang dalam masalah ini tidak ketat. Di antaranya Syekh Abdullah Jibrin yang mewakili mengatakan kalau rukun syaratnya sudah terpenuhi, yakin itu tidak menipu, betul itu calon mempelai laki-lakinya. Dan dia serius sungguh-sungguh, betul benar ini calon mempelai wanitanya. Sungguh serius, tidak ada unsur penipuan, maka sudah boleh dan sah dilakukan pernikahan. Nah, tapi kalau ditanya, Ustadz bagaimana? Kalau saya secara pribadi mohon maaf banget. Secara pribadi saya lebih condong ke pendapat pertama. Karena untuk menghormati dan menghargai si wanita itu. Karena betul tadi kata Ustazah Lulung, yang ada orangnya bertengger aja jelas-jelas saja masih ada yang kurang, bukan kurang aja sih, nauzubillah min dzalik ya. Kurang tanggung jawab maksudnya. Jawab bener. Apalagi kalau sampai calonnya pakai filter ya. Apalagi tadi kata Ustazah Lulung. Lebih baik bagaimana Ustadz solusinya? Taukil.
wakilkan. Dia di ujung benua sana ada pamannya, ada kakak, ada saudara datang mewakilkan. Afdal. Keluarga datang ke sini sehingga itu mudah-mudahan lebih barokah. Mudah-mudahan. Allah Ta'ala alam Amin, bisawab. ya. Kalau tayangan tadi saya rasa keluarganya lengkap di sana ya. Betul. Cuma Iya. karena ada seleksi ke PBB. Benar, yang tidak benar. bisa terwakili jadi perempuannya. Mau nggak Kan mau ada. Jadi aman. kalau uzur uzurnya itu lain. betul-betul Betul. tidak bisa, Iya. maka kita ambil pilih Iya. kedua karena Islam tidak memberatkan. Betul. Yeay. Benar, ya. Aman ya Mbak. Jadi Sah, boleh. jadi aman-aman ya, sah, sah, Aman. sah, Tapi sah. yang paling penting ada lagi nih, satu nih Ustadz. Wifi-nya jangan sampai putus. Nah, itu dia. Yang tidak pakai filter ya. Ah. Ya kan secara langsung. Masya Allah. Nah Ustazah ini lucu banget ya. Ada sebuah kata-kata nih ya. Nih ya, nikah tanpa restu. Sakit hatiku bukan karena cinta, tapi tidak direstui orang tuamu. Asik. Oh my God. Nah ini nih Ustadz Maulana emang paling sakit banget ya kalau kita tuh mau menikah udah bener-bener mantap hatinya sama jodoh kita. Tiba-tiba gak direstuin sama orang tua. Nah ini melanjutkan pertanyaan kita sebelumnya nih Ustadz ya. Gimana sih apakah benar kalau kita menikah tanpa restu orang tua, rumah tangga kita akan hancur, nauzubillah. Tapi di satu sisi lain kalau misalnya kita ngikutin perkataan orang tua nih jodohnya, kita gak bahagia juga kan sama jodoh yang dikasih orang tua. Jadi kita harus gimana dong Ustadz? Mohon izin. Ya, Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak Aca, Masya Allah. Ini dalam banget ya. Dalam banget Oh, dalam ini. banget. Dalam. Izin Ustazah dan izin Ustaz Fani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita memuji Allah atas segalanya luar biasa. Alhamdulillah kulihal, segala sesuatu yang terjadi kita tetap bersyukur. Dan ternyata ada kejadian yang menimpa. Ada dalam hal ini, apakah benar tanpa restu bisa atau pilihan tanpa restu jodoh atau pilihan orang tua bisa jadi maaf ya berakhir hancur. Gimana nih? Tapi kalau tidak menikah dengan jodohnya nanti Gak tidak bahagia. Pertanyaan atau dilema inilah yang tadi alhamdulillah sudah terungkap satu persatu. Endingnya nanti terakhir ya, makanya yang kemana-mana nanti kita ambil endingnya. Anak itu sekali lagi membutuhkan izin, restu, ridho. Izin, restu, ridho. 1, 2, 3 izin, restu, ridho. Izin tadi ya dibolehkan. Ridho itu ada keberkahan. Restu itu ada berkah, ada kebaikan di dalamnya. Jadi ziyadatul khair. Dan ini yang harus kita harapkan, kita butuhkan. Dan pasti kalau restu orang tua dapat juga bantuannya. Oh. Iya. Iya benar-benar. Itu sudah Iya, pasti. Pasti Allah kasih kemudahan ya Ustadz Iya, ya. waktu saya bilang, kata ibu saya, pokoknya usul kali ini aku, jangan kamu, aku. Aku yang pergi lamarkan, maharnya aku yang siapkan. Jadi Umi aku gak usah, jangan, aku yang siapkan. Aku mau mahar. Jadi ya saya telepon si saya, kalau datang yang iku maharnya apapun terima ya, please terima. Kayak gitu. Dan bentuk akhlak, sekali lagi, bentuk akhlak dan penghargaan serta penghormatan. Sekali lagi, penghargaan serta penghormatan. Jadi ini yang diharapkan. Akhlaknya gimana sih? Mohon maaf ya, bisa saja kita nikah apalagi laki-laki bisa, tapi kan harus ada akhlak di situ. Ada penghormatan. Gimana? Orang tuamu itu yang membesarkan kamu, yang melahirkan kamu, yang mendidik kamu, yang membiayai kamu, yang menyekolahkan kamu. Tapi ketika bahagia kau tidak libatkan orang tua. Gimana perasaan orang tua ini? Ya Allah, anaknya nikah dia tidak hadir. Anaknya nikah tidak diberitahu. Ini ya Allah, di mana akhlak? Di mana akhlak? Yang ketiga, mohon dicamkan, saling menghargai dan menyayangi. Menyayangi. Saling menghargai dan menyayangi. Menyayangi serta memuliakan. Orang lain aja kita undang. Nah itu dia. Masa orang Iya, tua kalau orang sendiri. Makassar pergi antar undangan pakai baju bodoh, pakai baju Oh. resmi, baru diantar, kemudian dikasih adat, dimuliakan. Siapa dulu yang diantarkan undangan pertama itu orang yang diantarkan undangan, dan itu adalah orang yang paling dimuliakan, yang paling pertama. Jadi itu saja mengundang orang aja ada adab-adabnya, tamu aja yang datang. Ini orang tua loh. Apalagi memperhatikan kebahagiaan anak ini kalau tadi ini dari sisi Sisi anak ya Ustadz Sekarang ya. saya ambil supaya jalan tengah.
supaya tidak ada jumpling apa? Jumping. Jomplang jumpling Jomplang. apa? Ya itulah jomplang. Yang dari sisi orang tua, mohon maaf, jangan menghalangi kalau ada keinginan anak karena yang menjalani hidup adalah anak. Ya. Yang mau hidup adalah anak. Kalau seorang anak mau nikah kemudian dihalangi oleh orang tuanya dan akhirnya anaknya berzina, maka dosa zinanya ditanggung orang tua juga. Serem Jadi langsung. jangan, tadi sudah dijelaskan di tausiahnya Ustazah Lulung tadi di awal-awal Islam Tindak bahwa ada namanya kerusakan. Jadi mohon ini untuk menyatukan kedua-duanya, jalin silaturahmi yang kuat, kemudian bina rumah tangga. Sekali lagi, yang berkah dan bahagia. Amin. Yang berkah dan bahagia kita harapkan. Jadi Masya Allah. kalau berbicara apakah hancur dan sebagainya, mudah-mudahan tidak kita Enggak, perbaiki. Ya. Yang orang tua, anak Agak turunkan sedikit. agak turun egonya sedikit. Anak Anak berjuang agak, ya. iya gitu sedikit. Aduh benar banget Ustadz Jadi Maulana. bertemu. Nanti Iya. insya Allah akan bahagia akhirnya. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan tadi yang Ustadz Maulana udah kasih, guru-guru kita kasih tadi tips-tipsnya bisa kita amalin ya jemaah Iya. ya buat jomblos di rumah ya. Dimudahin semoga jodohnya sampai halal ya, amin. Ya. ya Rabbal Alamin. Lanjut Ustadz Bani, ini gimana ya? Ini kan dari tadi kita kan membicarakan soal wali, terus soal tidak restunya dan segala macamnya. Tapi gimana cara dapetin restunya nih? Karena kan banyak yang kadang-kadang biasanya suka banyak yang komen-komen tuh Ustadz. Iya tapi aku tuh udah berusaha tapi tetap aja mama aku tuh gak restuin. Nah kita tuh harus gimana ya? Nah apalagi bagi yang udah terlanjur nikah Nah, nih. itu dia. Nah gimana Ustadz Bani, mohon izin. Mohon izin Ustaz Maulana, Ustazah Lulung, Mbak Aca dan juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Menikah bukan hanya dengan pasangan, tapi kita merajut tali ukhuwah dan silaturahim dengan keluarga pasangan kita. Maka pastikan sebelum kita mendapatkan hati calon pasangan kita, rebut juga hati orang tuanya. Gimana caranya Ustadz? Ketika Anda bersungguh-sungguh mendapatkan hati si dia, maka bersungguh-sungguh pula untuk mendapatkan hati orang tua. Ya. Insya Allah, kalau Ustadz Maulana tadi sampaikan, kalau kita datang dengan kesungguhan, luluh juga hatinya. Masya Allah. Dia akan lumer juga, akan lembut juga. Bagaimana kita menunjukkan ketulusan kita? Pertama, tunjukkan itikat baik. Jangan pernah melakukan hal-hal yang membuat orang tua murka. Tahu-tahu di tengah jalan dibawa aja kabur tuh anaknya. Nauzubillah min dzalik. Enggak pernah nongol ke depan rumah. Enggak pernah nganterin sampai ke rumah. Diambil di tengah jalan, ditinggal di tengah jalan. Nauzubillah min dzalik. Enggak bertanggung jawab. Tunjukkan itikat yang baik. Yang kedua, lakukan pendekatan dengan orang tua melalui calon pasangan ini. Deketin. Rayu. Mana nih adik akhlaknya begini. Sampai ada salah seorang guru kami itu, saya nggak percaya sama calonmu. Orangnya baik. Mana buktinya dia baik? Bapak maunya seperti apa buktinya? Papa mau lihat selama 40 hari 40 malam dia sholatnya selalu berjamaah di masjid. Cara ngeceknya gimana Pak? Minta nomornya. Dan dia berikan nomornya ke saya biar saya WA dia. Setiap waktu sholat wajib selfie di depan masjid. Masya Allah. Itu dilakukan. Bukan selfie di belakang imam. Bukan. Saya sholat zuhur di sini selama 40 hari. Subhanallah, enggak sampai 40 hari 40 malam jamaah. 5 hari saja langsung luluh hati orang tuanya. Masya Allah. Kalau akhlak yang baik tadi, yang penting akhlak kita baik. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Kalau datang kepadamu bagus agamanya, bagus akhlaknya kau ridhoi, maka terima. Subhanallah ya. Bagaimana kita mengecek bagus agamanya? Dari salatnya itu. Maka tunjukkan bahwa kita ibadah kita baik. Minimal kepada mertua. Berarti kalau begitu ria dong Ustadz. Ini bukan dalam masalah ria. Tapi menunjukkan bahwa kita serius untuk merawat, mendidik anaknya itu. Karena apa? Mohon maaf. Ini Ustadz guru kita sudah sampaikan betul Ustadz Maulana tadi. Ini sudah dibesarkan, didik oleh orang tuanya 19 tahun, 20 tahun, 23 tahun dan seterusnya. Berkeringat, bercucuran darah, menetes semuanya keringatnya untuk mendidik anak ini. Masa begitu dia mau bahagia kita ambil aja tanpa izin dan ridho dari orang tuanya. Aduh ini gak dapat keberkahan. Auzubillah min dzalik. Maka pastikan kita mendapatkan ridho dan restu dari orang tua kita ini.
Jadi bagaimana caranya? Dekati dengan kesungguhan. Ustadz, saya sudah ikhtiar berbagai macam cara. Saya sudah berdoa kepada Allah. Saya sudah berikan yang terbaik Ustadz. Tapi juga enggak tembus. Maka boleh jadi itu bukan jodoh kita. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Wallahu ta'ala. alam bisawab. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Bani. Ya mudah-mudahan kita semua bisa terus ikhtiar berusaha ya buat jomblower semuanya ya. Tapi balik lagi semuanya serahin kepada Allah. Karena Allah paling tahu terbaik buat kita ya. Amin. Ya jamaah Islam itu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Nanti setelah ini kita akan menjawab pertanyaan dari sosial media Islam itu Indah. Para pertanyaan dari jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.